Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Made Bagus Segar Pardaya. Saya Rejati Firmansyah. Saya Ahmad Fariza Balaskoro. Saya Muhammad Istianto. Oke, jadi Coba deh lupain dulu sebentar soal uang, kartu kredit, atau dompet digital. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah pasar yang, wah, luar biasa banget. Di sini, aturan ekonomi yang kita kenal tiap hari itu sama sekali nggak berlaku. Yuk, kita bareng-bareng selami keunikan pasar Labala. Coba bayangin ya, Anda ke pasar tapi nggak bawa dompet. Bawaannya hasil panen dari kebun Anda. Terus hasil panen itu bisa langsung ditukar sama ikan segar, sayuran ditukar sama hasil tangkapan laut, semuanya langsung dari tangan ke tangan, cuma berdasarkan kesepakatan. Kira-kira tempat kayak gini masih ada nggak ya di zaman serba modern sekarang? Nah, coba kita bandingin. Di satu sisi ada dunia kita nih, transaksi digital, belanja online, rantai pasok global yang super rumit. Tapi di sisi lain ada pasar Labala. Di sana fokusnya beda banget. Bukan soal nilai uang, tapi soal pertukaran langsung, tatap muka, produknya lokal, dan yang paling penting, hubungan sosial, koneksi antar manusia. Dan ini bukan cerita dongeng loh, tempat ini beneran ada. Namanya Pasar Labala, lokasinya di Pulau Lembata, Indonesia. Ini bukti hidup kalau tradisi kuno itu ternyata bisa loh bertahan kuat di tengah gempuran zaman. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama para pemain utama di ekosistem yang unik ini. Ini dia ceritanya tentang bagaimana gunung bertemu dengan laut. Jadi, siapa aja sih yang ketemuan di pasar ini? Gampangnya ada dua kelompok utama. Pertama, masyarakat dari daerah pegunungan. Mereka ini turun bawa hasil tani mereka, ya kayak sayuran segar, umbi-umbian gitu. Nah, yang kedua, masyarakat dari pesisir. Tentu aja mereka bawa hasil laut, ikan segar, garam. Keduanya ini saling butuh, dan pasar inilah yang jadi titik temu mereka. Yang bikin makin keren lagi nih, para pedagang ini tuh seringkali datang dari daerah yang beda-beda, bahkan ngomongnya pakai bahasa daerah yang beda juga. Tapi hebatnya, mereka semua saling ngerti. Ini nunjukin banget kan betapa dalamnya ikatan budaya yang udah terjalin bertahun-tahun di pasar ini. Nah, kita sekarang sampai di bagian paling serunya nih. Gimana sih sebenarnya proses barter ini dimulai? Soalnya, ini bukan sekedar, ayo tukaran, tapi ada ritualnya sendiri. Prosesnya itu rapi banget. Jadi gini, pertama, semua pedagang dari gunung dan pesisir kumpul dulu di lokasi. Terus, nah ini dia momen kuncinya. Ada petugas yang bakal niup peluit panjang. Bunyi peluit itu, itulah sinyal yang ditunggu-tunggu. Begitu peluitnya bunyi, langsung deh hiruk-pikuk barter dimulai. Barang-barang pindah tangan, kebutuhan saling terpenuhi, dan semuanya tanpa pakai uang sepeser pun. Dengerin deh kutipan dari masyarakat setempat ini. Ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Buat mereka, Pasar Labala itu jauh lebih dari sekedar tempat jual beli. Ini tuh udah jadi ruang sosial, tempat semua orang setara, dan tempat di mana interaksi antar manusia itu jauh lebih berharga dari nilai uang. Pasti kita semua jadi mikir kan? Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih di zaman yang serba digital kayak sekarang, tradisi kuno begini bisa tetap kuat bertahan? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari sekedar urusan ekonomi. Ternyata ada beberapa pilar utama yang bikin tradisi ini kokoh banget. Pertama, ini adalah warisan dari nenek moyang yang dijaga betul-betul. Lebih dari itu, barter ini juga jadi semacam perekat sosial buat memperkuat persaudaraan, menjaga perdamaian, bahkan sampai memupuk kerukunan beragama. Dan yang nggak kalah penting, ada alasan sejarah yang sangat kuat di baliknya. Nah, ini dia poin kuncinya. Tradisi barter di Labala itu bukan cuma kebiasaan turun-temurun, tapi sebuah pilihan sadar yang lahir dari perlawanan sejarah. Jadi ceritanya, waktu zaman kolonial Belanda dulu dipaksa bayar pajak, masyarakat Labala ini nggak mau gitu aja tunduk. Mereka justru bersatu dan menciptakan sistem ini sebagai bentuk kedaulatan ekonomi mereka sendiri. Cerdas banget kan? Sebuah perlawanan yang sekarang jadi warisan budaya yang membanggakan. Oke, saat kita makin dekat ke akhir pembahasan kita, yuk kita coba renungkan bareng-bareng apa sih sebetulnya arti dari warisan hidup laba-laba ini buat kita semua di zaman sekarang. Ini poin yang penting banget buat dicatat ya. Masyarakat Labala itu sama sekali nggak menolak modernitas loh. Mereka juga punya pasar modern biasa. Tempat uang berlaku buat beli barang kayak elektronik atau baju. Tapi mereka secara sadar memilih untuk tetap mempertahankan pasar barter ini. Kenapa? Karena makna budayanya itu loh yang nggak ternilai harganya. Dan cuma ada satu tempat kayak gini.
Pasar barter laba ini jadi satu-satunya contoh nyata dari sebuah komunitas yang sengaja memilih koneksi antar manusia di atas segalanya, bahkan di atas mata uang, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa nggak semua hal di dunia ini bisa diukur pakai uang. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Di dunia kita yang serba cepat, serba transaksi, serba digital ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apa sih sebenarnya nilai sejati yang kita cari dari sebuah pertukaran? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.